this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 20 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Apa yang dilihat oleh sang pengkhotbah menunjukkan kepada kita bahwa bukan karena kemampuan dan kehebatan atau keunggulan kita maka kemenangan bisa diraih, entah itu ketenaran, berkat, dan kekayaan, bahkan karunia yang kita terima. Hal itu semuanya berasal daripadanya, yaitu daripada Tuhan dan dalam kehendak. Waktu dan nasib berbicara tentang kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ada batasan waktu untuk hidup dengan menentukan langkah yang tepat. Karena nasib semua orang sama. Dan ini bukan berbicara tentang ketenaran, berkat dan kekayaan ataupun karunia. Karena kita pasti dapat membandingkannya. Dan memang berbeda. Tetapi bagi setiap yang hidup pasti ada saatnya mati. Itulah nasib kita. Dan disadari ataupun tidak, kekekalan sedang menanti kita juga. Dan tidak ada satupun yang dapat mengelakkannya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Jika kita melihat hari-hari yang jahat pada saat ini, maka hal itu harusnya menjadi peringatan bagi kita untuk hidup bijaksana. Dengan memperhatikan gaya hidup kita agar berkenan kepada Tuhan. Dan bukan hanya karena kita punya agama. Karena agama tidak pernah menyelamatkan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, kehendak Tuhan bagi kita adalah suatu hubungan
yaitu hubungan dengan kebersandaran penuh kita kepada Dia. Ada begitu banyak rancangan iblis yang membombardir kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan punya rencana kemenangan bagi kita, maka iblis juga punya rancangan kejatuhan yang akan diusahakannya terjadi dalam hidup kita. Sedangkan kita, manusia, sedang berada di tengah-tengah dua rencana besar yang berujung pada kekekalan. Nah, disinilah Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk memilih. Dan Tuhan juga memberikan nasihatnya kepada kita dengan berkata, pilihlah kehidupan dan bukan kematian. Pilihlah berkat dan bukan kutuk. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan dan kemenangan yang sempurna hanya ada dalam kebersandaran kita kepada Tuhan. Walaupun kita merasakan diri hancur dan lemah, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan adalah tempat bersandar yang tidak tergoyahkan. Apalagi di saat kehidupan menjadi begitu sukar. Oleh karena kita percaya bahwa ada kemenangan yang besar dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, carilah kemenangan yang sampai pada kekekalan, dan bukan yang sementara, apalagi yang fana. Karena kemenangan yang sempurna dan sejati hanya terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.